Hari ini kita dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana pada Sabat kemarin kita berbicara tentang pembangunan kemah suci atau miskan. Dalam firman Tuhan, dalam bahasa Ibrani-nya adalah miskan, yang kita kenal dalam bahasa Indonesianya adalah kemah suci. Atau di dalam bahasa Latin disebut atau paling banyak dikenal di dunia dengan istilah tabernakel. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, karena kita mau berbicara tentang bait suci. Nah, saudara melihat di dalam gambar kita ini berbicara tentang kemah suci yang ada pada masa Musa atau kemah, mungkin ini dikenal dengan kemah suci Musa, yaitu pada saat pertama kali Tuhan berbicara kepada Musa untuk mulai mengambil. Yang pertama Tuhan berikan kepada Musa adalah supaya memungut dari umat Israel persembahan khusus atau terumah, terdiri dari berbagai jenis, mulai dari emas, perak, tembaga, kemudian semua peralatan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci itu diperintahkan supaya umat Tuhan memberikan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Artinya dengan penuh kesadaran bahwa yang dia berikan itu adalah mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Itu adalah terumah atau persembahan yang khusus. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, maka di sana kita akan lihat yang pertama Tuhan suruh buat, bukan kita lihat kalau secara fisik kita melihat adalah untuk daerah, untuk halaman kan lebih besar. Tetapi Tuhan minta untuk kita melihat apa yang ada di dalam dulu. Karena itu perintah pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, supaya Musa membangun itu bukan menurut apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Bapa Yahweh kepadanya. Memang tidak dijelaskan di dalam firman Tuhan apa Musa ditunjuk di dunia, tapi tentunya Musa dibawa oleh Tuhan dalam alam roh, melihat hal ini di surga. Nah, kalau secara umum, orang kalau membangun dia mulai dari luar untuk dibawa masuk ke dalam. Tetapi bagi Tuhan, yang pertama harusnya diletakkan adalah tabut perjanjian. Kita lihat dulu ini tabut perjanjian, dan kondisinya ada di dalam ruangan Maha Kudus. Ruang kudus. Ya. Saudara lihat, kalau saudara perhatikan dengan jelas, itu ada di bagian paling belakang, di balik tirai. Itu ada tempat Maha Kudus. Tempat Maha Kudus aja, imam besar hanya masuk di situ 1 kali dalam setahun. Kalau imam besar yang terpilih, satu contoh seperti Zakaria, kita tahu pada waktu Zakaria sesudah hari raya Shavuot, maka Zakaria memasuki ruang suci, yaitu ruang yang di depan itu. Nah, dia hanya sampai di mana? Sampai di
mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran, bukan mezbah korban bakaran, mezbah dupa, tempat dia dupa, membakar dupa untuk memuliakan Tuhan. Nah, di sini saja kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru, terbukti Sakaria, imam besar Sakaria pada masa itu, dia terpilih untuk melakukan pelayanan. Dan dia boleh bertemu malaikat di situ. Nah, kita tahu malaikat bisa berbicara. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah pertama, kita masuk pada, kalau jelas saudara, itu kita belajar melalui kitab Keluaran pasal 40 mulai ayat 1 dan 2. Di mana Tuhan bicara kepada Musa untuk mentabiskan bait suci ini, itu terjadi pada hari pertama di bulan pertama di tahun itu. Mentabiskannya aja ada tanggalnya, bukan main-main. Bukan sembarang waktu, tidak, ada ketentuannya. Tanggal 1 di bulan pertama dalam tahun. Nah, itu pendirian untuk kita mentabiskannya. Dan kalau kita membaca itu, maka kita akan melihat adalah seperti gambar ini. Nah, kita lihat. Ini kalau kita, saya membuat satu skema kecil untuk memberikan contoh tentang tingkatan iman kita. Tingkat iman kita harusnya melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 25 dan kitab Keluaran pasal 40. Itu patokan dasar kita. Yaitu menaruh terdahulu adalah bukannya halaman, bukannya apa, tetapi yang diutamakan itu adalah kehadiran Tuhan. Menghadirkan Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Itu adalah dilambangkan di dalam tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu adalah tempat di mana Tuhan bicara. Dia berbicara dari atas tutupan dari tabut perjanjian itu. Saudara lihat, di situ ada tutupan, ada 2 kerub di atas tutupan, dan dia berbicara dari antara. Yahweh akan turun dan berbicara melalui, dan itu sebabnya dikatakan dia, kalau kita melihat tentang pelajaran ini, kita harus pisahkan. Ada 2. Kalau Keluaran pasal 40 ayat 1 dan 2 di situ jelas. Kalau dalam bahasa Indonesia, pada tanggal 1 bulan 1, hendaklah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan. Ada 2 di situ. Kemah suci itu miskan dalam bahasa Ibrani. Dan kemah pertemuan disebut ohel. Itu, ohel. Ohel adalah tempat bersekutu, tempat pertemuan. Nah, itu sebabnya kalau kita sekarang, tempat pertemuan yang kita bangun itu adalah kita sebut gereja. Itu tempat di mana dibangun. Kita boleh bangun secara fisik,
kita lihat. Nah, pada waktu orang berkumpul di dalam, maka Tuhan datang kepada orang yang bersama-sama di dalam tempat itu. Sebab itu ada ayat mengatakan, aku datang bukan lagi ke tempat yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi dia mau datang menempati tempat di mana orang yang dibentuk oleh Tuhan. Orang bukan jadinya begitu terus jadi karena ada keluarga. Tetapi Tuhan membentuk. Kalau kita baca Kejadian pasal 2, mulai ayat 7 di sana, pada waktu Tuhan membentuk manusia, dalam bahasa Ibrani ada satu rahasia besar. Pada waktu Tuhan membentuk manusia, dalam kata membentuk dalam bahasa Ibrani, itu ada 2 yodnya. Kita bandingkan dengan pada saat dia membentuk binatang. Yodnya cuma 1. Itu berbicara 2 yod yang ada di kata membentuk di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 itu berbicara tentang kehadiran keduanya. Siapa dia? Yaitu Yah dan Yahweh. Nah, kata Yah dan Yahweh baru terungkap di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 3 dan 4. Saudara boleh baca di situ. Tapi dalam bahasa Ibrani ternyata ada kata Yah dan Yahweh. Berarti Yah dan Yahweh sudah ada sejak kitab Kejadian. Tapi itu adalah salah atau keliru kalau ada orang mengajar bahwa Yahshua dan Yahweh itu sama. Tidak. Mereka itu menyatu. Esa, Ehad itu adalah bicara menyatu. Bukan dalam arti dia sama. Karena dalam bahasa Ibrani. Itu sebabnya kenapa saya membawa kita ke dalam bahasa Ibrani. Karena memang bahasa Ibrani itu udah bahasanya Tuhan. Itu bahasanya orang Israel. Bukan bahasa kita. Bahasa kita di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau ke Jawa ada bahasa Jawa, kalau di Minahasa ada bahasa Minahasa, bahasa Tontemboan, macam-macam bahasa. Tetapi bagi kita belajar dari bahasa aslinya. Karena apa? Karena umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saudara boleh memusuhi orang Israel, tetapi kepada mereka sudah dipercayakan firman Tuhan itu. Itu boleh saudara baca di dalam suratan Rasul Paulus. Suratan Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada mereka sudah dipercayakan janji-janji firman Tuhan kepada mereka. Apalagi ibadah. Jadi kalau kita beribadah di luar ibadahnya orang Israel, itu ibadahnya siapa? Ibadah kita sendiri. Sebab itu dalam pembentukan jemaat ini, kita perlu perhatikan tema suci atau miskan ini menjadi contoh teladan kita. Itu yang diberikan kepada Musa sebagai gambaran. Nah, kalau kita melihat miskan secara menyeluruh terdiri dari halaman yang besar itu. Ada tiang-tiang pagar. Terdiri dari 100 hasta panjangnya, lebarnya 50 hasta. Tetapi itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 11
ketika kita diberi tongkat pengukur untuk mengukur bait suci dan orang yang berdoa di dalamnya, maka yang di halaman itu, yang saudara lihat yang di halaman, tentunya yang di pagar, itu tidak diukur. Yang diukur yang menyembah di dalamnya. Yaitu tidak, kalau kemah itu yang disebut kemah suci itu ada yang kecil karena dia cuma berbentuk kubus sebenarnya, yang lebarnya 10, panjangnya 30, karena 10 di depan, 10 kali 20 yang di depan, yaitu yang disebut sebagai ruang suci, dan 10 kali 10 yang di belakang itu yang disebut ruangan maha suci. Nah, itu yang menjadi bagian kita. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-16 tentang terbentuknya jemaat, maka di sana kita lihat juga ada 3. Yang pertama dia bilang, kelahiranmu begini. Pada waktu engkau dilahirkan, tali pusatmu tidak dipotong. Orang pandang enteng pada hari lahirmu. Berarti ada gereja bayi Tuhan. Itu yang di halaman. Nah, yang di ruang suci disebut dia kanak-kanak. Karena Yesaya pasal 16 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 4 sampai 5 itu bagian yang pertama. Namanya gereja bayi rohani. Kerohaniannya seperti seorang bayi. Malah terbiar, tetapi dia tetap tumbuh. Nah, bagian kedua adalah ruang suci. Disebut, aku lewat dari situ, maka aku lihat engkau menendang-nendang dengan darahmu. Maka aku berkata kepadamu, hiduplah dengan darahmu. Sebab itu banyak orang melakukan kehendak pekerjaan Tuhan menurut darahnya sendiri, menurut mauannya sendiri. Itu yang masih disebut anak-anak. Sebab itu banyak kali karena dia menendang-nendang, banyak kali saya katakan itu adalah jemaat yang main bola. Tendang sana, tendang sini. Nah, yang terakhir adalah ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Pada waktu aku lihat, engkau sudah makin besar. Sudah sampai pada masa akhir balik. Atau berarti dia sudah dewasa. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Matius pasal 25, disebut sebagai anak darah yang menyongsong pengantin. Tapi kenapa dia 5 terbuang dan 5 tetap ada? Kalau di sini kita lihat, bicara 5 Kakidian, kalau di dalam pada waktu dibentuknya setelah ditabah umat Israel, setelah mereka masuk tanah Kanaan, kemudian pada zaman raja-raja, mulai Raja Daud, Tuhan janjikan untuk dia mempersiapkan pembangunan bait suci, bukan kemah suci lagi, tapi sudah bait suci. Nah, pada waktu pembentukan bait suci, maka Kakidian ada 10. 5 di kiri dan 5 di kanan. Nah, itu yang menggambarkan kehidupan daripada jemaat Tuhan. 5 anak darah yang terkenal. Ada 5 anak darah yang bijaksana. Mereka tetap di Kakidian. Tetapi yang 5 mereka lagi mencari minyak. Nah, banyak orang bertanya pada saya, bagaimana 5 anak darah yang
tidak mengalami kesulitan karena mereka ada di kaki Dian. Nah, kaki Dian itu harus disuplai dengan minyak. Itu yang namanya Etz Haim, pohon kehidupan. Kalau berdasarkan firman Tuhan di dalam Sakaria pasal 4, di sana dikatakan bahwa ada 2 pohon zaitun yang mengalirkan minyak ke kaki Dian. Itulah rahasianya. Kenapa 5 anak darah yang di dalam kaki Dian, yang ada di dalam, yang beribadah di dalam, dia tidak terbuang. Kenapa tidak terbuang? Karena kehidupannya mendapat suplai minyak. Kalau orang Israel, orang buang, maka mereka seperti 5 anak darah yang bodoh. Cari minyak kemana-mana. Tidak tahu bahwa ada pohon zaitun. Nah, pohon zaitun berdasarkan Roma pasal 11, pohon zaitun itu adalah siapa? Orang Israel. Jadi kalau saudara-saudara mau membuang orang Israel, memusuhi orang Israel, itu tandanya saudara di luar rencana Bapaknya. Sebab itu kami umat Nasrani, saya sudah 24 tahun mengembangkan Kehilat Nasrani. Kehilat Nasrani kami bernama Kehilat Nasrani Pimpinan Roh Kudus. Dalam naungan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Kami sudah dapat surat penegasan bahwa kami termasuk 9 anggota Gereja Sinode Am. Salah satunya Kehilat Nasrani Pimpinan Roh Kudus atau KNPR. Dan cara kami beribadah, masa pandemi sejak tahun 2000 yang lalu, kami sudah melakukan ibadah Sabat secara online sampai sekarang. Dan itu membawa hasil. Walaupun kami di Jakarta atau di mana pada waktu kami boleh berjalan, kami melakukan ibadah online, banyak yang mengikuti sampai sekarang. Dan kita bersyukur hari-hari ini dalam ibadah kita sudah menampilkan ada gambar. Dulu hanya gambar roh pengkhotbah saja. Tapi sekarang tidur atau tata ibadah yang kita lakukan, kita tayangkan seperti sekarang ini. Kita sedang bicara tentang miskan atau kemah suci. Nah, ini kita lihat secara visual. Dan pelajaran yang pertama ini saya memberikan secara umum dulu. Nah, yang ketiga tadi dari Yeskiel pasalnya yang ke-16 itu berbicara tentang 3 tingkatan jemaat. Jemaat anak-anak, jemaat bayi rohani, kemudian ada jemaat kanak-kanak rohani, tapi ada jemaat dewasa. Tergantung saudara. Saudara, kondisi saudara sekarang ada di mana? Apakah saudara-saudara sudah dewasa? Kalau sudah dewasa, ada tandanya. Saudara harus memiliki kain doa atau jubah doa. Jubah doa biasanya kita pakai pada saat kita beribadah Sabat. Itu tanda, karena terjadi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tapi kita hari ini belum berbicara hal itu. Saya ingin membicarakan supaya kehidupan kita masuk dulu di dalam pelajaran tabernakel. Karena pelajaran tabernakel ini adalah ketentuan mendasar dari Bapa Yahweh
yang ditujukan kepada umat Israel melalui Musa, yang sampai saat ini itu tetap berlaku. Memang terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena ketidaktaatan umat Israel. Mereka banyak kali berontak kepada Tuhan. Tapi dia katakan, kalau engkau mendengarkan apa yang aku perintahkan kepadamu, itu kalau kita baca kemarin pada waktu kita ikutin Sabat, pembacaan di dalam satu Raja-Raja pasal 5, di sana bagaimana Salomo dipercayakan Tuhan membangun bait suci. Dia bilang, kalau engkau taat kepada apa yang aku perintahkan, maka aku akan memberkati. Tapi pada waktu kamu tidak taat, maka aku akan menjadi lawanmu. Sebab itu umat Israel pada zaman raja-raja, mereka pernah mengalami tidak ada bait suci kan. Di tahun 500-an sebelum Masehi, karena pemberontakan raja-raja. Sebenarnya yang salah pada waktu itu siapa? Salomo. Karena Salomo menjual orang Israel. Salomo telah melakukan kesalahan besar terakhir dalam hidup. Istrinya kebanyakan. Istri-istri semua dari tempat-tempat, dari segala macam suku bangsa dia kawini. Dan mereka membawa berhala. Sebab itu, inilah kesalahan yang sudah dilakukan oleh umat Israel, sehingga Tuhan marah dengan mereka. Dan pada waktu itu Tuhan bikin apa? Menyerahkan orang Israel itu ke tangan orang Babylon. Saat itu mereka ditawan 70 tahun di Babylon. Di Babylon mereka tetap ibadah. Bahkan di Babylon saudara lihat, memunculkan hamba-hamba Tuhan yang berbobot di sana. Ada yang namanya pemuda-pemuda yang masuk perapian, termasuk Daniel di sana, saudara. Ya kan? Tapi siapa Daniel itu? Daniel itu memiliki kitab yang luar biasa. Yahshua Hamasya, pada waktu dia ditanya mengenai kedatangannya, dia katakan, perhatikan apa yang disampaikan oleh Daniel. Itu Yahshua Hamasya kita mengacu kepada kitab Daniel. Yaitu perjalanan ada 7 kali 7 sabat dan 1 sabat terakhir. Nah, kita sedang memasuki 1 sabat akhir ini. 1 sabat akhir ini bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Dan itulah kita harus mempersiapkan diri dalam kondisi kita yang ada ini. Bagaimana kita masuk pada kesempurnaan. Pada waktu tahun-tahun sebelum saya pada waktu saya masih menjadi anggota kelompok kerja wasai dan lembaga Alkitab Indonesia, saya di tahun 80 dan permulaan tahun 90-an, 18 tahun saya bertugas di sana. Saya jalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Saya datang ke daerah Batak, membawa firman Tuhan. Tapi pada waktu itu saya temukan, karena saya harus menyelidiki apa yang terjadi. Gereja Tapanuli pada gereja Batak tentunya saudara tahu. Yang terbesar di Indonesia. Tetapi pada zaman itu tahun 80-an, saya masuk dari satu daerah ke daerah yang lain, kami tidak menemukan Alkitab lagi dibawa oleh orang-orang kami.
Yang dibawa buku ND aja. Kenapa? Kalau saya tanya, karena di mana Alkitab kamu? Ya, opungku baru meninggal dong, katanya. Kakek saya baru meninggal, jadi aku taruh membantalkan dia dengan Alkitab, dibawanya ke kubur. Jadi lebih banyak Alkitab di kuburan dibandingkan dengan orang yang jalan. Sebab itu pada masa itu kami dari lembaga Alkitab mencetakkan kembali Alkitab bahasa Bali. Sebab itu aja banyak. Saya sudah dari tahun 2005 saya sudah pensiun. Umur saya sekarang sudah 83 tahun, tapi saya masih eksis dalam melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang terkasih, walaupun sedikit sore hari ini saya mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mengikuti siaran ini melalui pelajaran ini akan kami kirim secara khusus pada saudara-saudara, khususnya yang mempunyai WA bersama dengan kami, atau nanti kami juga masukkan itu di siaran langsung, atau yang paling top sekarang ini kita akan melihat itu di YouTube. Pelajaran ini direkam untuk disiarkan. Kami kirim kepada saudara, tapi saudara boleh secara umum bisa melihat membukanya di YouTube. Tapi itu saudara, inilah hal yang perlu kita perhatikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara boleh melalui messenger di dalam FB boleh. Tapi yang ada hubungan langsung melalui WA, kita boleh bertatap muka. Kalau pertanyaan-pertanyaan saudara menyangkut pengajaran tentang bagaimana kemah Musa itu dibangun. Yang perlu mungkin saya ingin sampaikan hari ini adalah, adakah kehidupan saudara mendasarkan pelayanan saudara sesuai dengan kehendak Bapa Yakub? Apakah kita tidak melanggar firman Tuhan yang tertulis? Karena ingat saudara, di dalam 1 Korintus pasal 4, Paulus katakan, jangan engkau melampaui apa yang tertulis. Kalau tertulis kita harus beriman, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Mari kita lakukan. Soal hari, umpamanya contoh. Di dalam 10 hukum dibilang, akulah Yahweh Elohimmu yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Berarti Yahweh Elohim tertuju kepada orang Israel, saudara. Karena orang Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Tapi jangan lupa, selain dari orang Israel, keturunan Yakub, juga ada orang-orang asing di dalamnya. Karena memang sejak di dalam pada saat Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir, di dalam kitab Bilangan pasal 15, di sana dia katakan, orang Israel dan orang asing kalau menyembah Tuhan itu sama dalam pemandangan Tuhan. Jadi kalau kita mau beribadah di hadapan Tuhan sama kita. Orang Israel sekarang mereka boleh mengatakan hanya mereka. Itu orang Israel yang tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah baca Torah dia. Mereka melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Bapa Yakub. Sebab itu kita harus setia melihat apa yang difirmankan, mari kita lakukan.
Sebab itu ibadah Israel loh. Kami kalau saudara ikuti ibadah kami setiap hari Sabat, kami tidak beribadah di hari Minggu karena tidak diperintahkan. Saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Ngapain saya melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tidak perintahkan? Ini yang perlu saudara-saudara dan saya sama-sama kita ikut. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Bapak Yahweh menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin.